karena masuk di jam keempat nih Balad Bandung. Dan jam keempat seperti tadi kita udah obrolin, udah kita sounding juga bahwa akan ada yaitu satu segmen ngompres, ngomongin pengusaha sukses. Oh, dan hari ini sudah ada dua cowok ganteng ya. Ini orang yang suka fitness ini. Wow, keren. Fitness badan fit tapi hati ngenes. Ngenesnya deg-degan ya saya pas kadir. Oke, kalau gitu kita akan kenalan dulu dengan akang-akang yang sudah hadir di Selanjana 17 studionya Persib. Coba kita akan kenalan dengan siapa dulu? Akang, punten silakan diperkenalkan dari mana, kemudian jabatan apa, anak berapa? Wah, itu ketang. Hobi. Cicilan apa aja? Saya Indra, sama teman saya nih, Kang Dindin. Oh, Kang Indra dan Kang Dindin berarti ya. Sedap. Dan Kang Indra dan juga Kang Dindin ini mewakili datang ke sini sebagai pengusaha yang sudah punya brand. Dan nama brandnya sendiri apa sih Kang sebetulnya Kang? Kita sebenarnya di bawah naungan Miski Agnia Corporation. Oke. Di situ ada brand-brand, diantaranya Katenjo, Lendos, Katenjo Junior, Capillary dan masih banyak lagi. Dan ini brand-brand yang akhirnya bersatu di dalam satu naungan gitu Kang. Betul. Jadi awalnya itu brand kita itu hanya satu, Katenjo. Oke. Tetapi alhamdulillah karena dengan kemajuan juga di perusahaan, akhirnya kita melahirkan brand-brand yang baru. Alhamdulillah. Cika, kita akan sedikit ngobrol dengan Kang Indra dan juga punten Kang Kang Dindin. Dan Kang Indra ya. Betul. Kang, ini banyak sekali orang yang sekarang ini pengen tahu pengen mendapatkan inspirasi untuk memulai usaha. Awalnya nih Kang, ini awalnya sejarahnya pisan berdirinya atau memiliki brand Katenjo ini awalnya ngobrol dulu di rumah siapa atau misalkan nuju ngopi di mana gitu tak Kang, pengen tahu dong awalnya kumaha sih Kang? Ya sebenarnya kita berdiri di tahun 2007. Nah, Oktober kemarin tuh kita tepat di 14 tahun kita. Alhamdulillah. 14 tahun. Berartinya. Nah dulu yang namanya ngerintis kan ya Kangnya, ya biasa we merih gitu bahasa Sundanya, merih gitu. Awalnya kita bertiga ngontrak gitu di Cibaduyut itu. Ini ngontrak mau usaha atau ngontrak babarengan bertiga? Ngontraknya teh ngontrak usaha atau ngontrak orang tiluan aja ngontrak? Dua kaya. Kalau memang saya sama Indra ini dulu dari bujangan emang ngontrak bareng. Oh, dari bujangan. Sampai saat ini juga ngontrak. Ini pengusaha sukses. Gue nggak mau berpisah gitu, jangan atuh Orang semoga budak bro. Orang tetep aku udah ngontrak gimana ya? Justru itu mengudah gue ya Pak Indra. Oke Kang Dini, berarti dengan Kang Indra ini sebetulnya sudah lama kenal. Jadi gini Kang, dulu kita bekerja di satu perusahaan di Cibaduyut, lumayan besar. Oke. Nah kemudian mungkin ya tentunya dengan proses ya kita mungkin hijrah deh. Kita ngerintis lah, pengen mandiri lah. Itu ngerintis, hanya bertiga yuk kita bikin usaha lah. Kita nggak jauh dari skill yang kita punya ya. Bisnis di Cibaduyut kan sentranya sepatu, clothing kayak gitu. Kita ngontrak dulu tempat. Kemudian kan dulu sistem dagang di Cibaduyut itu memakai katalog Kang, pakai katalog. Betul. Sampai sekarang nggak sih masih menggunakan katalog Cibaduyut? Sampai sekarang ada, cuman sekarang berkurang ya? Online. Online. Nah dari situ ya alhamdulillah ya kita bertiga, kita nambah lagi SDM sekarang udah berapa ya, sekitar hampir 100 lah. Karyawannya 100. Kang, ini kan perjalanan yang juga tidak sebentar, tapi nama brand juga salah satu hal yang penting sebetulnya Kang dari sebuah brand gitu. Nah, kenapa ini brand pertamanya Katenjo ya? Katenjo teh kalau nggak salah ini dalam bahasa Sunda kelihatan ya. Katenjo. Iya benar kan? Apa plesetannya apa gimana? Kenapa dipilih nama Katenjo? Ya mungkin tepat kayak gitu, harapannya banyak yang lihat. Ya benar, ini yang disebut Katingali. Tapi emang pendirinya adalah asli orang Sunda ya berartinya. Oke, ini kan jadi memang kan kadang kita suka mikir nama-nama brand yang agak sulit gitu Kang. Luar negeri gitulah ya. Besrek ing naon misalnya gitunya nu harese gitu.
ku Katenjo baleunar. Amin. Karena kelihatan Betul. usahana ieu pimajueun. Betul. Ya, oke. Jadi dipilihlah Katenjo. Dipilihlah Katenjo. Berapa tahun Kang perjalanan merintis dari maksudnya kan sekarang sudah 14 tahun. Tapi Ya. ada masa-masa tanjakan pasti Kang, Betul. di mana penjualan mungkin awal tahun pertama itu kisaran berapa piece atau berapa ribu Ya. gitu Kang. Ya kalau awal-awal target kita sih kita dapat konsumen dan ada barang yang dijual gitu aja dulu. Oh itu dulu. Ya jarak. Kita kan istilahnya hadir di para kompetitor yang udah jadi gitu. Yang besar gitu ya. Betul, dan ini keberanian luar biasa buka di situ juga gitu ya Kang. Keren. Itu kan ya artinya nggak persis gitu. Kemudian ya tetap kita kan lah gitunya kita badai usaha kita tentunya istiharoh dulu. Wah, ini yang benar. Harus Ya kan dicampur dengan urusan ini ya, agama dong. Ini kan kalau pengusaha gitu, kalau misalkan mau merintis sebuah usaha teh, kalau misalkan di tempat itu ternyata banyak ya yang sama usaha yang akan kita bikin, itu pasti akan lari dari Betul. daerah itu. Biasanya kalau betul. Bahkan ya di tempatmu belum ada dan jarang gitu. Betul. Tapi kalau Katenjo ini malahan dekat dengan saingan-saingan yang satu kompetitor gitu ya. Nah itu gimana caranya kok bisa sampai Bertahan dan akhirnya seperti besar. ini? Ya. Ya artinya kita bertahap dinamis tentunya ya. Kita menyesuaikan SDM-nya dulu, kita kemudian menyajikan di katalog itu jangan terlalu banyak, enggak terlalu banyak dulu itemnya gitu. Nah dari situ kan kita cari-cari poin yang lebih di antara kompetitor itu. Itu apa aja pokoknya pelayanan, komunikasi yang bagus. Tentunya barang-barang yang istilahnya Tapi bersaing lah. konsumen saya yakin ya kalau datang ke Katenjo ya. Ini yang pertama bikin konsumen betah apa coba? Apa? Senyum akang-akangnya di Salomea. Ya. Jeung Jalalabri. Jalalabri. Ayeuna jabrik deh kan. Oh dulu mantep. Saya tambahkan sedikit ya. boleh, Kang. Jadi di awal katalog Mhm. kalau kompetitor kita itu udah sampai 500-600 model. Wow. Nah, kita di awal hanya 212 model kan. Awal nih ya. Awal. Nah, karena harus ganjil kata Aindra ini, jadi ditambah satu jadi 213 model. Oh, ya. Gila. Yes Hitungan nggak main-main loh usaha ya. Serius. Iya benar. Tapi ini beranian buka usaha di Cibaduyut ya kan? Saya mah sebelum usaha ke Gunung Salak. Oh, mulai. Laki ya tamat. Tapi emang benar itu tuh jadi 213 model dulu betul. teh. Oh. 213 terus kalau kita perbandingkan dengan katalog yang lain, aduh jauh dari kata sempurna. Ya. Nah, cuman target kita itu kan gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan customer yang loyal terhadap kita. Nah, gimana? Alhamdulillah, karena kita sedikit beda dari yang lain. Tidak perlu jauh-jauh bedanya kan. Nah, bermula ya karena sekarang memang untuk yang offline juga sudah tidak terlalu booming ya. Betul. Nah, jadi kunci kita itu hanya melayani terus membuat customer yang datang ke kita nyaman. Sampai kita berdua dulu itu menyajikan kopi atau teh manis atau apa, Ada cemilan. ada cemilan juga. cemilan. Jadi sebelum si customer itu belanja, kita sambut. Oh, jadi lamun teu meuli teu Era, urang geus ngopi teu meuli era. Tapi bukan, itu sih lebih ke Strategi. bukan strategi, Oh, tapi bukan. memang Itu baiknya saja. Nah, itu kan sebetulnya teori marketing juga sih. Iya, strategi, balik lagi. Strategi. Strategi. Hanya memang akhirnya efek yang kita dapat itu ya mereka nyaman terus seperti keluarga juga akhirnya di kita. Jadi bahkan ada yang dari 2007 sampai dengan 2019 kemarin sebelum pandemi itu masih belanja walaupun 1-2 pasang. Alhamdulillah luar biasa.
Ini menginspirasi ya Balad Bandung. Kalau yang mau nanya silakan di 0899 033 1933. Ada akang-akang dari Katenzo yang juga sangat menginspirasi dan sekaligus juga pengen ngasih informasi apa aja sih sebetulnya item yang dijual sama Katenzo dari awal sampai dengan tahun ini di 2021. Oke. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Teras Belajar. Ngomongin pengusaha sukses tentunya bersama teman-teman dari Mako Group ya. Ini kan produknya banyak ya. Ada Betul. Katenzo, ada Rendos, terus juga Katenzo Junior. Iya, dan juga yang lainnya. Nah, kita sekarang bakal nanya-nanya nih mengenai tentang produk dari Mako Group ini. Betul, Kang. Ini banyak yang penasaran. Katenzo dari tadi mungkin kita bicara tentang bagaimana Katenzo sebuah brand yang berdiri di Cibaduyut ya, Kang ya. Di tahun 2007 dan akhirnya bertahan sampai dengan sekarang, bahkan Oktober kemarin sudah menginjak 14 tahun. 14 tahun ini bukan waktu yang sebentar, Kang. Secara brand sudah total berapa brand, Kang? Jadi sama sistem online ya, 6 brand. Ada 6 brand sekarang. Ya. Oke. Itu apa aja 6 brand tuh? Jadi yang di offline-nya itu Katenzo, Rendos, Katenzo Junior. Kalau yang di online-nya kita di marketplace itu Capillary, SQ sama Coverbook. Wah, ini bahaya. Dan item penjualan atau item barangnya teh apa sih, Kang? Meliputi apa saja yang memang konsumen ataupun misalkan masyarakat atau Balad Bandung pengen datang ke sana teh nyari apa dan bisa dapat apa di sana, Kang? So, Kang Dit. Oh, Kang Din. Damal, Kang Din. Damal, Kang Din. Jadi untuk Katenzo sendiri yang sebagai yang pertama lah, produk kita yang pertama itu kita yang jelas karena kita dari Cibaduyut, jelas kita menyediakan alas kaki ya. Alas kaki. Dari mulai sneaker, pentopel, terus pria dan wanita. Oke. Itu jelas. Terus ada juga kita berupa clothingan lah. Dari mulai topi, terus t-shirt, terus celana juga, dari celana jeans kayak chinos. Nah, terus untuk yang Renos sendiri, bedanya Renos itu kita jual juga gamis. Gamis, busana muslim untuk laki-laki dan perempuan juga. Nah, khusus untuk Katenzo Junior, yang jelas bukan buat dewasa ya, juniornya. Iya benar. Jadi karakternya dong. Atau ya sekarang oke Junior. Hampura. Jadi ini menyediakan produk khusus buat anak-anak. Oke. Range usianya, Kang, anak-anak teh. Dari mulai balita sampai remaja. Balita bahkan. Bahkan dari mulai balita. Hanya sekarang itu yang paling laku kita penjualan tas-tas sekolah yang karakter. Ini signature atau apa ya bahasanya? Ciri dari keluarannya memang si tas sekolah dengan karakter ini adanya di Katenzo Junior. Betul. Terus seiring dengan berjalannya perubahan ya, yang tadinya bisnis itu menggeliat di offline, terus ada sedikit pergeseran, ya kita juga akhirnya membuat produk khusus buat dijual di online. Oke. Jadi dulu untuk yang offline ini kita biasanya tidak jual langsung ke pemakai atau user atau end user. Dulu kita dengan katalog itu membuka peluang untuk para reseller kita memasarkan produk kita lewat katalog. Mungkin sebelum berkembangnya dunia perdagangan di online ini, kita biasanya untuk ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, kita tidak jual sendiri, tapi lewat tangan-tangan reseller kita yang ada di daerah. Tahun 2018 akhir baru kita membuat produk khusus untuk online, yang bertujuan untuk end user ya tentunya. Nah, jadi kita buat lagi produk baru, mereknya Capillary. Sama seperti produk yang lain, kita juga mengkhususkan untuk alas kaki awal-awalnya. Nah, baru setelah ada kemajuan dari penjualan, kita juga menjual berupa jaket, t-shirt, tas juga. Nah, terus untuk yang khusus perempuan, kita juga bikin yang khusus online.
nama produknya Miski ya. Miski. Kalau itu khusus produk perempuan. Oh, oke. Dari mulai sneaker, pentopel, terus flat shoes juga, terus sandal juga, di sana ada semua. Kita juga jual khusus t-shirt. Itu mereknya Kapergo. Kapergo. Oh, Kapergo. Ketahuan. Ketahuan. Kapangi. Gitu. Nyeri teh hati. Ya, ngagebegna teh. Kernaon eta teh cenah. Ngagebegna teh beda. Jika pas pengkolan razia nya. Ah, sudah ininya ngejetna teh terawaseun ya. Nah, Kapergo. Untuk saat ini semua produk itu bisa didapatkan di marketplace yang terpercaya di Indonesia. Oke. Di Lazada sendiri kita udah last mall atau official shop. Oh, Ada Katenjo official, terus ada Capillary official, terus ada Renus official juga. Nah, untuk di Shopee kita yang official shopnya baru 2, yakni Capillary official dengan Katenjo official. Oke. Nah, mungkin untuk yang Renosnya ya lagi kita urus lah. Oke. Renos ya Kang ya? Renos. Renos. Tapi ini Renos lucu. Renos ini menyediakan gamis ya Kang? Betul. Busana muslim. Busana muslim gamis. Jadi kalau mau beli Renos gamis, Jumat udah nggak ada ya. Kamis. Setan. Atuh udah ngobrol ulang saja. Ulang kene. Ayo Sebenarnya mau kadinya. Iya. Kadang-kadang suka unpredictable gitu ya. Nah, jadi Balat Bandung kalau mau berminat untuk menjadi reseller produk-produk kita, tinggal datang aja ke Jalan Cibaduyut Raya nomor 10. Oh, Cibaduyut Raya nomor 10. Kopi pasti aya ya kopi mah. Aya. Semua aya kafe. Aduh. Oh, jadi aya kafe na ieu teh? Kan bayar ke kafe. Oh, jadi nama aya kafe na teh. Aya. Ngan bayar. Aya nu gratis ada ka jero dikit. Jadi lamun aya nu gratis mah disediakeun. Oh, disediakeun. Beda, itu mah beda Kang, beda ieu. Beda hitung-hitungan. Iya penyiar sareng orang radio tongkat tinggal iting baru tuh. Kopi we mah gampil. Oke, jadi caranya tinggal datang saja ke Cibaduyut nomor 10. Atau bisa juga telepon ke 540 3070. 540 3070. 3070. Nah, Kang AA ya. Atau bisa juga kirim WA ke saya gitu. Oh, ini mah langsung. Tapi harus itu Kang ada syarat-syaratnya ya. Sedang Kang Dinin ya. Abis ini Kang Dinin mau nyanyi bunga terakhir. Oh, Karena ada birunya. itu tadi teh nyidik-nyidik teh. Jika Ini saya pernah lihat ya postingan di IG-nya Kang Indra, Kang Adindin gitu. Ternyata mereka ini musisi. Oh, sedang. Musisi. Ya. Ini bisa ngegitar, bisa nyanyi. Ya. Pantes nih. Bener teh. Bener kan? Betul. Wah, Ini kan wong aksan. Bener mirip oke. Wong aksan. Wong Solo. Wong Solo, wong kita galau. Siap, berarti Kang, ini memang kalau jadi reseller tinggal datang atau WA kemana nih Kang? Atau WA saja ke 081 2140 7353. Tuh, Oke, coba ya. sekali lagi. Kalau misalkan bingung, nah kan ini juga banyak mungkin yang bingung kalau misalkan langsung dengerin WA dan nggak keburu ke save. Kang, kalau media sosial sendiri Kang bisa DM nggak atau Oh, bisa ya, Ya. medsos. Di ini Katenjonya di _Katenjo, Ini untuk Instagram ya? Instagram. Oke. Ya, pokoknya mah kita cari itu dulu, nanti di situ ada Katenjo Junior, ada Rendos Official, ada Katenjo Cafe. Nah, ini ada Abdurrahman juga yang bertanya alamat. Nah, alamat tadi udah ya. Sekali lagi Udah. mungkin dikasih tahu buat Abdurrahman yang nanya alamat Katenjo teh di mana cenah. Jalan Cibaduyut Raya nomor 10. Jalan Cibaduyut Cikang, nomor 10. patokannya. Patokan nama ieu weh nya naon teh? Samping BRI. samping BRI. Samping BRI. BRI. Ari patung sapatu ka mana tah? Paling sekitar 200 meteran. Oh, Kene. dekat. Nah, berarti enggak terlalu ke 200 dalam meter ya. kiri kanan Kang. Kanan, sebelah kanan. Berarti seberangan Bekamnya. Ayo. Oh iya benar, Bekam Cibaduyut. Kalau misalkan yang samping Bekam,
itu sekarang khusus Mako online division. Jadi tempatnya ya 2 sebenarnya. Ada 3. Oh, ada 3. Jangan heureuy, ini mah banyak, masa 2, ada 3. Artinya ternyata 3 gitunya. Oh, jadi yang di sebelah Bekama sekarang online. Ya. Oke. Jadi dulu sih kita tempat pertama tuh di sana. Oh, tempat pertama. Jadi dulu di nomor 9. Nah, untuk saat ini nomor 9 itu kita pakai khusus online. Oke. Oh, jadi pertama mah tempatnya di dinya. Betul. Nomor 9 Cibaduit nomor 9. Pas banget karena 9 mah emang bagus nomornya ya. Iya. Karena tidak bisa dikalahkan. Bener. Tapi nomor 8 ini cara ngabus-ngabus. Mulai. beda deui. Beda deui eta pembahasan. Canu. Eta mah sensitif tapi Kayak nama kudu di rumah bunda eta mah. Tunggu saja pokoknya nama gitu ya lah. tapi ya dan untuk Balad Bandung langsung sekaligus nanya-nanya juga silakan langsung aja follow IG-nya Catenzo ya pakai C Catenzo tulisannya mah ya. Catenzo. Udah gitu lihat gerak sneakers karena saya lagi ngeliatin nih ternyata di sini ini tuh Kang kalau desain apa segala macam kelihatannya kalau Catenzo mah memang atau brand-brand yang Akang punya ini ide sendiri ya Kang ya maksudnya nggak ngejiplak kalau saya lihat dari beberapa desain-desain yang ada gitu. Memang ada tim kreatifnya atau gimana Kang? Ya sebenarnya kalau sepatu mah gitu-gitu kan ya Kang ya nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Oh oke. Kalau sendal ada yang 2 Karena 2 ban gitu. Iya karena kan ada juga beberapa toko yang pengen modif ya hak sepatu hak ke perempuan Hakna di depan. hakna di misalkan eta Standing. Standing. Ya gitu maksudnya ada yang beberapa yang kayak nggak modif tapi salahnya. Tapi kalau ini mah benar gitu maksudnya. Tinur aja. Kamu tinur aja. Hak na tengah aku mah. Jempol itu gedang. Berarti oke, Kang. Kalau sekarang juga tadi sedikit disinggung kafe. Ini teh kafenya kafe brand apa, Kang? Jadi gini awalnya teh kita sih dari dulunya Kang Yuda juga udah tahu dulu teh kita suka gemrengan dulu teh kita punya alat equipment nih Alatnya lengkap ini di Tuma. cuman karena karyawan teh pada seneng lah gemrengan ya gitu istilahnya akhirnya tiap bulan teh kita bikin event ada door prize, ada launching katalog, ulang tahun perusahaan kayak gitulah. Nah di situ teh kita sekarang yang di nomor 10 itu ada tempat nih yang lumayan representatif lah gitu lumayan nih keren kita setting awalnya iseng-iseng sebenarnya buat supaya tampilan aja udahlah bikin kafe aja kita dimulai di bulan Maret kemarin 2021. Tapi waniannya jadi berani di kondisi seperti ini buka kafe gitu. Ya bae we tuh ayo urusan maneh naon. Batur mah banyak yang belum tikar baru-baru ya bisa terus buka. naon hak saya tuh. Urusannya naon. Ini Kang sebenarnya namanya dulu Cibaduit sepi kan. Oke. Target nama kita ulah sepi teuing lah gitunya kita bikin kafe lah gitu. Kebetulan awal-awal tahun itu kan udah mulai longgar ya. Bukan wanian-wanian teuing sebenarnya mah. Ayo geus kitu mulai naik PPKM. Ceger deui. Akhirnya sebulan tutup, tapi sekarang udah mulai normal lagi. Sudah persiapkan kan karena sebetulnya pelanggan kita juga kita bagi menjadi 5 kategori ya kalau dulu. Jadi satu ada yang dengan sistem arisan. Arisan ini tiap tahun dapat gratis atau hadiah umroh dari kita. Wih, Alhamdulillah. Masya berkahnya akang-akang luar biasa Kang. Terus ada juga yang berangkat ke Bali. Kalau ke Pangandaran malah tinggal gajlong ya orangnya. Jadi ke Bali gitu ya. Iya betul. Kamu dapat ini tiket Cikapundung. Gampang we. Nah, ke Cikapundung mah. Ya. Tapi ada yang ke Bali, ada yang umroh juga kan hadiahnya. Ada yang umroh juga. Ada Phuket. Ada yang ke Phuket juga. Bahkan kita sendiri belum pernah ke Phuket. Pelanggan kita mau udah diberangkatkan ke Phuket.
Kita mau Pak Phuket. Pak Phuket di sini. Tapi bagus tuh kayaknya akan kita ini buat brand kita. Brand. Nggak mau ah, nggak mau ah. Kamu aja. Usaha kamu mah gagal terus. Kalau saja ada jus alpukat, Pak Phuket ya. Luar biasa. Oke, jadi pertama arisan kan. pertama arisan. Terus yang kedua MLM. MLM, jadi dulu khusus untuk MLM, jadi kita sistemnya juga kita terapkan ada poin yang kita simpan. Oke. Jadi beberapa persen dari hasil penjualan kita khusus untuk orang MLM. Nah, terus mereka juga bisa mereferensikan pelanggan. Nah, misalkan Kang Yuda mereferensikan Akang, Kang Riki, nah, gitu. Kang Riki. Ya. Nanti dapat persentase dari setiap pembelian yang Kang Riki lakukan seperti itu. Nah, biasanya itu ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan diambilnya. Nah, terus yang ketiga dengan sistem online yang online ya. Yang online, kalau yang online ya dari 2015, 2014 mungkin tepatnya sudah kita sediain dari mulai foto produknya juga. Sebelum kita melaju ke sistem online sendiri. Jadi sebenarnya reseller kita yang duluan. Makanya dari dulu kita tuh nggak punya Facebook, nggak punya IG karena ada tuntutan dari reseller juga Ya, kan. untuk menjaga harga. Untuk menjaga harga reseller. benar. Tadi untuk menjaga harga diri. Harga reseller. Harga reseller. Oke. Berarti baru-baru ada untuk betul. online mah. Saking komitnya kita ke pelanggan, ke reseller kita, Saking nyahna. saking nyahnya, Iya. saking nyahna, di web juga kita nggak ada harganya kan. Oh, di web Di teh. web. Poe gitu jadi Jadi harga. poe ke harga. Tapi Akang mah lebih mending di web nggak ada harganya. Saya mah depan mertua nggak ada harganya. Harga diri. Tapi itu kan memutuskan untuk sendiri masuk marketplace itu sama reseller mungkin seperti apa itu strateginya biar tetap terjalin atau gimana? Nah, jadi begini. Yang namanya reseller itu kan kadang sebagai batu loncatan juga kan. Betul. Untuk berbisnis dengan kita itu. Iya. Nah, ketika mereka udah mendapatkan modal, mendapat keuntungan dengan kerjasama dengan kita, akhirnya bikin brand sendiri kan. Oh, jadi bahkan tidak jadi masalah berarti Kang sekarang. Tidak jadi masalah, justru kan berkah ya. Dia mengawali kerjasama dengan kita, terus mereka punya brand sendiri seperti itu. Dan ya sudah pada hakikatnya ya orang akan seperti itu kan. Gitu Iya, kan luar betul. biasa. Saya mah yang ngobrol ngobrol sama akang-akang ini, satu saya dapat ilmu bagaimana Cara menjahit? Oh, bukan. Yang kedua sejuk itu asa jadi MQ radio itu. Spiritualnya tuh tinggi dari awal. Ayaan katanya. Oh, Oke. iya. Jadi memang menyejukkan. Menyejukkan. Nah, Bahwa- emang di dia mah sejuk jeung tiris. Daya asena ya. Iya, Dua. tiris. Teu kudu cari muka ya. Enggak cari muka, ini mah cari job aja ke depan. Cari muka mah enggak saya. Ya, ini kan tinggal kurang lebih 5 menit lagi menuju jam 8 ya. Waktu kita di Teras Sulanjana dan juga Ngompres. Ini kan ada beberapa juga yang sudah komen di IG-nya @radio94fm. Ya, ini ada Eric Ricky Official. Oke. Yang nanya alamatnya tadi udah, ini sama. Terus dari Majelis Sukamiskin, tips and trick sebagai pengusaha itu apa? Nah, Untuk jadi pengusaha, ada nggak? Iya lah, nu simple, gitu, nu gampang. Atau satu aja, satu hal yang harus dimiliki oleh pengusaha apa Kang? selain uang ya? Selain modal. Apa Kang? Sampai lah. Banyak sih ya. Tantangan anak sebenarnya mah ada. Cuma yang diajarin ku owner kita mah ya, ku big boss kita mah, usaha itu bukan semata-mata cuma teori aja gitu. Tapi tetap di situnya harus ada yang ngasih rezeki kita siapa. Oh, kita, jadi kita cari aja yang nyari rezekinya. Nah, kira rezeki nama nuturkeun. Jangan nyari duitnya gitu. oh ya. Sifatnya mah gitulah. Yang dicari teh yang ngasih rezeki. Rezeki. Nanti mah rezeki pasti
bakal ada gitu paling simpel ya. Iya, kan? Bener kan? Iya. Bener kan? Oke. Kita ngobrol jeung Makanya Stadanan Ataki. ya udahlah tanggungnya MK nggak apa-apa, tapi emang kenyataan gitu kan. Tapi Serius, betul, serius. benar, Ini benar, bukan benar. semata-mata teori bisnis kayak gini, tapi tetap aja tuh anu ngasih rezeki tuh apa namanya? Pengawidian lah, Pengawidian mah gitu. Makanya tiap hari tuh kita tetap selalu ada ngaji bareng. Oh, jadi tiap hari teh ada sebelum buka teh. karyawan. Iya. Oh, Alhamdulillah. luar biasa. Terus sholat duha semuanya. Subhanallah. Aduh. Makanya tadi saya bilang teh istiharo teh emang benar. Setiap ada yang mau bikin usaha itu istiharo dulu. Oh, iya. Setiap ada project pasti kita Pasti istihara dulu. gitu. Oh, Sholat hajat itu. Itulah simpelnya kayak gitu. Ya, tapi ini memang salah satu hal yang mungkin nggak semua pengusaha akan memberikan tips ini nih untuk yang barusan bertanya ya. Karena biasanya orang akan menjawab ya modal, keyakinan dan lain sebagainya. Coba sekarang kalau tadi dari Sehu, Kang Indra. Sehunan. Iya, Kang Indra. Iya, Dari itu Sehu. bagus buat brand. Iya, Apa yang saya curiga rek nyieun clothing keur bingung gitu brand-na. Pikiran wae brand ya, pikiran dibawa ke mana? Yang benar mah Mas Andika udah. Iya kan, udah sebetulnya mah liar atuh lamun ngikut teorinya. Iya, iya, Kurang ngikuti teori SWOT, teori non marketing nih keluar itu lah. Terus loba lah marketing teori-teori seperti itu. Tapi kan pada dasarnya ya jelas sikap kita itu harus seperti apa kan untuk menjadi seorang pengusaha seperti itu. Ya memang kalau di kita itu sudah menjadi budaya sebelum kita memulai proyek pasti kita sholat istikharah dulu. Terus setiap hari sebelum melaksanakan pekerjaan ya kita 2-5 ayat malah pasti setiap hari kita lakukan secara bersama-sama. Oke, jadi dari apa yang dipaparkan Kang Didin, kalau saya sih ngambil kesimpulan bahwa kita juga harus bisa mengikuti zaman, berarti ya Kang ya. Betul. Ketika jadi pengusaha. Nah, untuk Yuda Dadang, Yap. itu tips untuk kamu. Iya. Batur mah geus mikiran online, mane karek nyieun kandang kunci. Atuh batur geus ekspor, foto-foto kelinci, mane maku kene kandang. Coba lah, tolong dipikirkan lah. Tolonglah. Astagfirullahaladzim sampai gitu nanya. Kaira, terakhir silakan ada yang mau disampaikan. Ya. Kelinci itu pun. Ada kelinci itu tuh. Ya, untuk Bandung ya. Ya, betul. Kalau mau gabung dengan kita, ayo kita bareng-bareng lah. Kita sama-sama lah. Ya. Kita berbisnis ya, gitu ya. Mudah-mudahan sekarang nih udah mulai longgar, kayaknya mudah-mudahan ke depan PPKM kita bangkitkan lagi lah. Amin. Bangkitkan lagi ya, kulit Cibaduyut gitu. Ya. HP rame wae pokoknya nama pokoknya. Alhamdulillah. Jadi banyak komunitas di sana teh, komunitas musik Kang. Jadi bisa akan mau nge-jam di sini, nge-jam di sana. Siap. Siap. Bisa ente. Bisa. Silakan mau tagong. Ya, ada yang disampaikan lagi terakhir silakan Adilin. Ya, terima kasih untuk Barat Bandung. Mudah-mudahan kita dalam untuk sistem sekarang ini yakni online. Ya mudah-mudahan kalaupun bisa ada yang berminat tinggal datang aja atau hubungi ke kontak yang sudah kita kasih. Senantiasa insya Allah pasti akan ada keuntungan kalau mau bergabung dengan kita. Atau main dulu lah ya ke sana ya, main dulu, boleh. ngobrol dulu. Insya Allah berkah deh ya Kang ya. Insya Allah ya. Amin, Bagi berkah lah, amin, bagi amin, rezeki luar biasa. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Katenzo, terutama dari Kang Indra. Terima kasih, Kang Didin juga terima kasih sudah mau berbagi. Karena ini bukan hanya bicara silahkan cari untung, tapi juga cari berkahnya, ini yang luar Betul. biasa bareng dengan Katenzo. Silakan Oke. kalau yang butuh baju, butuh sepatu, butuh apa, lihat aja dulu di IG-nya @Katenzo, pakai C ya. Iya. Pakai C Katenzo-nya. Oke. Kalau mau datang ke Cibaduyut nomor 10, di situ ada kafenya juga sambil nongkrong lah ya. Sedap, Menikmati ya. live musik setiap Sabtu Minggu ya itu ya live Ya, musiknya. ya. Ya.
Kang, terima kasih banyak. Ya, Sukses selalu sama-sama. juga buat Katenzo dan Ya. seluruh brand yang ada. Sukses terus Amin. kafenya. Amin. Semoga kita juga bisa ketemu di lain kesempatan. Dan sekali lagi kita juga mesti pamit dari Teras Selanjana. Terima kasih, kita Eva pamit. Yoda Dadang pamit. Ada Kang Indra dan juga Kang Dindit pamit mewakili Katenzo. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.